Halo semua, balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker. Karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Ya kali ini sudah bersama dengan Raja. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kali ini tuh banyak banget komen-komen nih di konten kita sebelumnya, Dendam Hantu Susan. Untuk lebih tahu dan lebih dekat, gimana sih sosok Susan ini sebenarnya dan bagaimana kejadian detailnya. Daripada berlama-lama, dan kita udah rangkum juga nih pertanyaan-pertanyaannya dari sobat Tapak Misteri Backpacker, dan kita langsung tanyain aja ya ke narasumbernya. Oke, pertanyaan pertama nih, Ja. Boleh ceritain lebih detail untuk keseharian sosok Susan nih seperti apa? Untuk Susan ya, kesehariannya itu dia kan sebelum dicerita sebelumnya dia kan masih sekolah ya, Masih sekolah. siswa tahun 80-an 90-an itu kan. Kalau misalnya keseharian itu, karena saya diceritakan dia bagaimana meninggal, ceritanya dia meninggal itu kayak gimana. Untuk keseharian saja, saya setahu seceritanya dia ya, cerita si Susan ini, itu dia masih siswa aja. Jadi selingkup sekolah aja gitu. Untuk di luar lingkup sekolahnya itu, ya mungkin tahun 80-90-an itu ngebantu orang tua mungkin ya jualan atau gimana gitu kan. Kalau di rumah aja, ya kan tahun 98, 80, 90 itu kan zaman-zamannya belum ada gadget kan. Kayak zaman sekarang gitu ya. Kalau dibilang untuk nongkrong-nongkrong di kafe juga nggak mungkin. Jadi seadanya yang saya tahu itu hanya siswa aja. Dari siswa aja. Aktivitasnya dia ya. Nah, terus di tahun 80, tahun 90 tersebut, dia kan aktivitasnya sekolah kan? Iya. Di sekitar sekolah tuh emang perkampungan kah atau gimana sih di tahun tersebut ya? Seingat mimpi saya ya, itu emang zamannya tuh masih perkampungan ya. Masih ada pohon-pohon lah gitu. Jadi itu belum seramai sekarang lah. Kan kalau misalnya dulu zaman sekolah tuh, kalau zaman sekarang ya zaman sekarang itu kan sekolah pasti depannya tuh parkiran. Jadi itu lebih banyak lahan pohon yang ditebang untuk parkiran. Betul. Kalau zaman dulu itu berbeda, masih ada sekolah yang rindang gitu. Oh, masih banyak pohonnya. Iya. Masih banyak pohon yang rindang di sekolah itu. Jadi tuh walaupun dalam seperti cerita sebelumnya ya, yang kejadian dia meninggalnya itu di bunuh diri itu, kejadian dia kenapa bisa bunuh diri itu kan diperkosa ya, maaf gitu ya, diperkosa itu. Jadi itu di lingkup sekolah itu gitu. Karena karena masih dalam satu lingkup sekolah dan itu masih banyak pohon-pohon, jadi itu di antara semak-semak gitu. Oh, berarti kejadiannya itu di sekolah. Iya. Dan masih ya kondisinya masih banyak ilalang mungkin. Iya, jadi tuh dia kalau misalnya dia ke sekolah itu dia kayak ke bawah stres lah. Gitu kan. Karena kepikiran, keingetan kalau misalnya sekolah gitu kan. Ya kalau misalnya ada kejadian di sekolah, pelariannya kemana? Kalau nggak di rumah gitu kan ya. Kalau lagi di rumah ya disuruh sekolah. Jadi tuh ya mereka si Susan ini jadi kayak stres gitu. Akhirnya mengakibatkan dia bunuh diri. Oke, berarti yang dialami sosok ini itu pemerkosaan. Iya, si Susan di cerita sebelumnya ya, saya cerita sama. Itu pelakunya sekitar berapa orang? Untuk pelaku itu ceritanya dia ya, cerita Susan ini itu ada 4 orang. 4 orang. Iya. Dan kebetulan saya ingat itu salah satunya itu dia si baju merah. Si baju merah. Iya. Jadi tuh waktu kejadian itu dia pakai baju merah apa gimana? Si anak sekolahnya ini, si siapa Susannya ini, dia tuh masih pakai. Jadi tuh kalau zaman dulu itu kan nggak ada SMK, cuma ada SMEA ya. Iya, SMEA tahun 90 80 itu cuma ada SMEA. Nah, karena dulu SMEA itu pakaiannya celananya atau roknya itu hitam, atasnya putih. Oh, kayak kita mau melamar kerja lah. Iya. Tapi bednya ya masih zaman kayak masih sama gitu ya. Nah, jadi tuh keadaannya si Susan ini masih pakai baju sekolah. Dari preman itu ya udah mau, jadi tuh udah petang lah. Berarti ini mau ke sekolah kayaknya. Keadaan petang gitu. Keadaan petang dan dia tuh kayak pulang sendirian gitu. Padahal tuh rumahnya tuh deket tau dari sekolahan itu enggak. Kira-kira jarak berapa meter atau berapa lama gitu menempuh rumahnya? Kalau ke rumahnya ya mungkin antara
5 sampai 8 menit lah. Berarti kan nggak jauh kan? Oh, Kalau berarti bisa jalan jalan kaki, kaki. iya kamu bisa jalan Oke. kaki. Karena tuh di situ kan yang saya bilang tadi, di sekolah itu kalau zaman sekarang tuh kayak sekolah di antar komplek-komplek. Jadi tuh anak orang yang anak komplek pasti ada sekolahnya kan. Oh Sekolah iya. ibarat sekolah swasta. Nah, Hmm. ini karena tuh dulu sekolah itu masih bayar. Oh masih bayar. Yes. Oh belum gratis. Belum gratis ya kan. Nah, jadi si Susan ini jadi rumahnya itu nggak jauh dari sekolah. Oke. Dan kejadiannya itu sore hari ketika pulang. Iya, antara pukul 5 sampai dengan mau maghrib lah. Sore banget. Iya, karena tuh saya inget banget kejadiannya itu. Dia masuk ya, saya udah berasa banget dia ngikutin gitu ya. Itu antara mau maghrib, jadi jam 5 jam 6 itu dia ikut gitu. Oke. Udah mulai ngikut, udah mulai gak enak badan gitu. Akhirnya ya namanya diikutin ya kita kan ya udahlah, mungkin cuma hawa doang gitu, cuma udara doang gitu, nggak enak badan, mungkin masuk angin atau gimana. Iya. Udah hasil ya udah, ternyata tuh di balik waktu itu, di balik waktu yang mau petang itu, ternyata dia kejadiannya mau petang itu. Petang itu setelah kejadian atau baru mau kejadian? Jadi tuh di antara jam 5 sampai dengan Jam jam 6 Oh, itu udah kejadiannya. Oke. Dan pelakunya itu 4 orang. 4 orang. Nah, 4 orang itu ditampaki nggak, maksudnya si pelakunya ini pakai baju apa atau Karena dia perawakannya ini- gimana? Maaf, jadi kalau misalnya 4 orang ini, jadi kan yang saya ceritain sebelumnya, yang 3 udah meninggal, nggak tampak dia mukanya. Oke. Yang tampak itu, yang satu ini yang masih hidup. Gimana? Maksudnya ya, perawakannya. Perawakannya waktu itu masih pakai baju-baju gimana ya, preman lah. Kalau ibarat preman, gambarannya baju merah, dia baju merah, si kaos merah. Jadi tuh antara luarannya tuh hitam. Jadi tuh kayak pakai baju, kayak jaket gini. Pakai jaket lagi. Kayak jaket yang saya pakai ini, Oke. cuma kan ini kuning sama merah gitu ya. Dalamnya merah, kaosnya merah. Kaosnya merah. Dan itu kayak pakai apa sih, sohok kayak apa? Peci gitu. Peci model-model peci biasa atau peci Kalau sekarang Betawi peci itu kan hitam. yang warna merah tuh. Ya, warna merah, bener banget ya, warna merah. Itu peci. Iya, Betawi lah. karena warna merah itu. Nah, di samping itu, saya lagi kayak bawa golok gitu, antara golok nggak tahu apa gitu ya. Iya. Itu di bawah itu. Jadi itu dia mungkin untuk temen- mengancam. Iya, gitu iya. ya. Jadi itu temennya itu. Si siapa teman-temannya ini, dia megangin. Dan Iya. sisanya. Nah, mungkin setelah itu ya, itu dia kenapa dia nunjukin kayak gitu? Itu dia langsung ke muka saya gitu. Apanya? Jadi tuh kan saya dikasih lihat nih, dikasih lihat. Jadi tuh saya tuh dikasih lihat si Susan ini waktu kejadiannya. Jadi tuh Iya. di antara saya tuh nggak deket, tapi kelihatan sama mata. Jaraknya antara sini sama depan situ deh. Oh kayak nonton lah. Iya, tapi itu jauh, Nah, jauh. oke. Nah, saya di sini itu Susan, kejadiannya si Susan lagi diperkosa. Tiba-tiba itu pas mau kejadian ya, lagi kejadiannya si Susan itu dalam bentuk arwahnya datang, saya langsung keadaan cepet. Dan itu dalam bentuk kuntilanak hitam. Kuntilanak hitam. Iya, karena tuh dia punya dendam gitu, kayak ada dendamnya kan. Jadi itu cepet banget, itu bikin kaget sumpah. Iya. Sport jantung banget, sport jantung. Gimana sih kalau misalnya ada sesuatu objek yang dalam keadaan cepet dan itu antara muka ke muka? Berarti bener-bener dilihatin mukanya. Iya, Tapi kelihatan nggak muka si pelakunya ini? muka pelakunya kelihatan dalam nih ya. Muka Perawakannya pelakunya ya, itu dia ada codet di sini. Ada codet, dia codetnya tuh nggak panjang, cuma sedikit lah. Oke, bekas luka lah ya. Terus dia ada tato di tangan Di tangan sebelah kanan. kanan. Apa ya? Kalau nggak salah tato Scorpio. Scorpio. Iya. Apa Scorpio? Apa sih? Kalajengking. Oh. Iya. Kalajengking. Dalam keadaan itu dia
Jadi kan dia ngegulung tangan gitu ya, ngegulung tangan itu kelihatan. Oh berarti sampai sini. Iya. Oke. Nah setelah itu udah, karena saya udah ngeliat, oh ini orangnya, saya tahu, jadi itu kan antara tahun 2010 2011. Iya. Ya, karena dia saya masih SD SMP, itu orang masih ada. Karena saya masih ingat Iya. tatonya Tato gitu itu. ya, tatonya. Terus soalnya nggak jauh dari rumah saya, nggak, ya beda berapa rumah lah. Tempat tinggalnya. Iya. Dan itu pelakunya itu masih sehat kah saat itu ya, saat itu lu lihat masih sehat kah atau emang udah sakit-sakitan atau bagaimana? Ya karena saya nggak tahu ya gimana membedakan orang sakit atau enggak orang sehat gitu ya. Karena pas di sehat itu, saya ngeliatnya tuh dia bisa jalan gitu ya, masih dia masih seger gitu, masih seger gitu ya. Masih gagah gitu ya. Kasarnya masih seger gitu ya. Kan saya nggak tahu dia Iya. ada di dalam atau gimana, Iya, nggak oke. atau ada penyakit gimana gitu. Hmm. Saya kan nggak tahu. Nah saya lihat, oh ini dia bisa kayak gitu dalam hati saya. Ya namanya anak kecil ya, Iya, nggak iya. mungkin lah langsung gitu. Waduh ini. Iya, nggak nggak mungkin dong, Oke, ya kan. oke. Akhirnya saya cerita lah ke nyokap. Hmm. Oh, Pak, iya, ini dia emang udah terkenal banget. Di wilayah situ. Iya, udah terkenal banget. Jadi tuh, ya mau kita bilangin juga, ya itu kan aib. Iya betul. Mau ditelusuri kayak gimana gitu kan? Iya. Si korbannya aja udah nggak ada, ya kan? Dan itu tahu gimana sih kalau kita mau melapor ke polisi berdasarkan seorang anak kecil? Iya. Kan nggak mungkin gitu Iya. kan. Six sense-nya anak kecil kayak indra keenam anak kecil kan nggak mungkin dipercaya sama kepolisian dong. Buktinya Iya, apa gitu? Pembuktiannya lah ya. Ya. Oke. Kita balik lagi ke sosok Susan. Jadi setelah kejadian itu sosok ini kan mengakhiri hidupnya. Iya.